Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada beberapa video yang menarik untuk kita simak bersama-sama di mana sepertinya akan ada prosesi penyembelihan banteng part 2 di kandang mereka sendiri, teman-teman. Setelah kita melihat Pilpres kemarin, calon dari Banteng rungkat dan kalah telak dari Prabowo Gibran yang membuktikan bahwa klan Jokowi masih mendapat tempat di hati masyarakat Jawa Tengah. Dan sepertinya tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap Pak Jokowi sangat tinggi. Dan mereka tidak peduli dengan partai Pak Jokowi, teman-teman, ternyata ya. Dan di Pilgub nanti, di akhir tahun ini, nama Kaisang sudah masuk dalam bursa bakal calon gubernur Jawa Tengah. Dan ajaibnya, nama Kaisang menempati posisi paling atas elektabilitas survei dari beberapa lembaga survei, teman-teman. Mengalahkan calon-calon dari Banteng yang notabene-nya itu adalah kandang mereka sendiri. Wah, sepertinya akan seru nih pilkada Jawa Tengah ya. Akan ada pertarungan antara Pak Jokowi dan PDIP. Siapakah yang akan memenangkan? Apakah Pak Jokowi yang selama ini memang memiliki kekuatan dan kepuasan hati masyarakat, ataukah PDIP yang sekarang sepertinya sudah diambang kehancuran nih di Jawa Tengah? Karena kalau kita lihat ya, sekjennya Pak Hasto itu mulai ketar-ketir nih dengan munculnya nama Kaisang. Dan juga Ibu Puan, menariknya, beliau mengatakan bahwa dia tertarik untuk mungkin mengusung Mas Kaisang di Jawa Tengah. Wah, kita lihat aja nanti teman-teman ya, apakah ada penyembelihan banteng part 2 di kandang mereka sendiri dan Pak Jokowi akan mengacak-acak kandang banteng kembali. Nah, kita akan dengarkan beberapa tokoh dan beberapa pengamat politik untuk menjelaskan situasi tersebut. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Secara elektabilitas, secara potensi suara KP itu justru punya peluang di Jawa Tengah. Apalagi kalau kita bicara peta pertarungan di Jakarta, kelihatannya memang lebih berat dibandingkan dengan di Jawa Tengah. Di Jakarta ada petahana namanya Anies Baswedan, sementara di Jawa Tengah itu tidak ada petahana. Dan Anies Baswedan faktanya ya sampai detik ini memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta, teman-teman. Jadi agak sulit seperti untuk menggerus dan melawan Anies Baswedan di Jakarta, itu agak sulit. Tapi ya polemik yang terjadi sekarang kan perebutan siapa wakilnya, apakah Anies akan dicalonkan atau partainya tidak cukup. Wah, itu menarik juga teman-teman. Tapi kita fokus ke Jawa Tengah dulu ya. Nama yang muncul notabene nama-nama yang barangkali sebagian adalah wajah-wajah baru. Jadi istilah saya, Kaisang itu kalau masuk di Jakarta itu masuk kolam hiu gitu ya. Kolam hiu ini, karena ini isinya hiu semua, gede-gede. Pengalaman semua kan. Sementara di Jawa Tengah itu masih kolam tongkol. Jadi Kaisang kalau masuk ke Jawa Tengah, waktu justru akan menjadi hiunya. Nah, survei lembaga survei Indonesia menunjukkan bahwa tesis itu betul. Bahwa kalau ada Kaisang, dia adalah hiunya gitu, yang mampu memangsa ikan-ikan tongkol. 25% loh. Ahmad Lutfi 16%. Ini calon PDIP kan. Wah, luar biasa teman-teman. Kaisang benar-benar jadi hiu di Jawa Tengah ya. Mungkin karena faktor Bapak Jokowi juga kali ya. Klan Jokowi memang di Jawa Tengah ini punya apa ya? Punya tempat tersendiri di hati masyarakat gitu. Bukan karena faktor partai, tapi ya faktor kinerja Pak Jokowi. Dan mungkin orang-orang melihat seperti apa kehidupan dari keluarga Pak Jokowi yang memang jauh dari hiruk-pikuk korupsi dan segala macam. Dan kalau kita lihat ya, Mas Kaisang memang fokus di UMKM, ekonomi kerakyatan, dan ini yang dibutuhkan sebetulnya di Jawa Tengah, teman-teman ya. Dan setelah ini kita akan melihat seperti apa sih respon dari Pak Hasto terkait nama Kaisang yang melejit di Jawa Tengah. Apakah mulai ketar-ketir atau sok keras aja sampai sekarang ya? Kita lihat sama-sama teman-teman. Di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan, tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan. Jadi bagi PDI Perjuangan, karena proses kaderisasi telah dilakukan, sejak awal kita telah meng-grooming kader-kader PDI Perjuangan untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Karena dengan cara itu eksistensi partai dan di dalam menjalankan pola pembangunan semesta berencana, dipastikan kalau kader yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Meskipun demikian, kerjasama dengan partai politik lain dilakukan dengan melihat aspek-aspek peta politik yang sangat khas di daerah. Contohnya di Bengkulu,
Untuk calon gubernur dan wakil gubernur kami bekerja dengan Partai Amanat Nasional. Di Lampung kami baru melakukan komunikasi intens. Calon gubernur nantinya dari Partai Gerindra, calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan. Kemudian di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan, tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan. Ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika, itu juga diusulkan di Jawa Tengah. Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan, juga nama yang masuk diusulkan di daerah. Pak Andika Perkasa. Pak Andika Perkasa masuk Jawa Tengah. Mungkin bisa sih ya. Kalau Kaisang maju di Jawa Tengah, mungkin Andika Perkasa cocok untuk melawan Kaisang gitu. Orang tua melawan anak muda. Wah, ini menarik lagi nih. Andika Perkasa mantan Panglima TNI ya, tapi ya begitulah teman-temannya, kiprah beliau di TNI seperti apa. Yang menarik nih PDIP, wah, apakah PDIP tertarik mengusung Kaisang nanti di Jawa Tengah untuk memasangkan dengan Andika, bahkan menjadi calonnya dari Andika? Karena kan kalau kita lihat pemilu atau pilkada ini, orang mau cari menang teman-teman, orang mau cari posisi yang paling enak lah, yakni calonnya menang gitu sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ya nggak mungkin ada partai yang ingin gambling, yang ingin memajukan orang yang mungkin tidak punya nama, dari segi elektabilitasnya kurang. Ya nggak mungkin lah partai mau gambling. Seperti halnya di Jakarta kemarin, pas nama Mas Anies muncul dan menempati elektabilitas tertinggi. PDIP kan sempat mengatakan bahwa mereka tertarik mengusung Anies. Wah, ini seperti apa di Jawa Tengah? Nanti kita lihat teman-teman ya. Kata dari Ibu Puan, seperti apa sih kata Bu Puan nanti? Ketimbang mengusul Kaisang di Jakarta, menurut saya lebih menarik, lebih mungkin kalau mengusung Kaisang di Jawa Tengah. Iya sih. Pertama, Pak Jokowi itu adalah orang Jawa Tengah. Gitu. Yang kita tahu bahwa Ganjar sudah naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi. Ganjar aja naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi, apalagi Kaisang. Menurut saya pengaruh Jokowi di pilkada paling kuat itu adalah di Jawa Tengah kalau Kaisang maju gubernur. Bahkan itu bisa di atas Bobi maju gubernur di Sumatera Utara. Karena apa? Karena Kaisang ini anaknya Pak Jokowi gitu. Nah, yang kedua, pasangan 02 Prabowo Gibran itu mampu memenangkan Pilpres di Jawa Tengah. Iya, betul. Dan saya hakul yakin mayoritas orang kalau ditanya, elit maksud saya, tahun lalu apakah Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Tengah, saya yakin lebih 50% mengatakan nggak bisa. Iya benar, Karena nggak itu bisa, nggak mungkin. Banteng. Nyatanya kan ambrol kandang banteng. Prabowo Gibran bisa menang. Prabowo aja bisa menang di sana, apalagi Kaisang. Harusnya begitu. Kenapa Prabowo bisa menang? Karena ada Gibran. Iya juga ya. Iya juga ya. Kalau mungkin Pak Prabowo pasangannya bukan Gibran, ya sepertinya sih nggak mungkin Prabowo bisa menang di Jawa Tengah, teman-teman. Ya kita lihat sendiri ya kan, Jawa Tengah itu solid banget, grassroots dari Partai Banteng itu keras banget ya. Untuk memenangkan di Jawa Tengah itu sepertinya rada berat gitu. Tapi dengan hadirnya klan Jokowi yang memang tingkat kepuasan masyarakatnya sangat tinggi, ya bisa-bisa aja teman-teman mereka menang di Jawa Tengah ya kan. Dan sudah terbukti di Prabowo Gibran, kata Mr. Q tadi. Dan kalau Kaisang maju di Jawa Tengah, pengaruh Jokowi, klan Jokowi sangat besar dan sangat bisa mengangkat elektabilitas dari Kaisang itu sendiri, teman-teman. Apalagi Kaisang anak Pak Jokowi ya kan. Wah, ini Jawa Tengah ini sangat ditunggu-tunggu sepertinya ya. Bukan DKI lagi nih yang ditunggu-tunggu, tapi Jawa Tengah, teman-teman. Karena pertarungannya elit banget nih. Mantap. Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan adanya pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap perolehan suara putra bungsunya Kaisang Pangarep di bursa calon gubernur Jawa Tengah. Dalam survei LSI periode 21 hingga 26 Juni 2024, tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo berada di angka 85,1%. 85 loh. Dari jumlah responden yang puas, 27,5% mendukung Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Wow. Disusul Irjen Pol Ahmad Lutfi 16,3% dan Wagub Jateng 2018-2024 Taj Yassin Maimun 12,9%.
Sementara sisanya memilih nama lain seperti Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul aja kalah loh. Abdul Wahid dan Sudaryono. Wah, keren banget teman-teman Kaisang ya. Mengalahkan tokoh-tokoh lain yang ada di Jawa Tengah. Mantan Kapolda, Bambang Pacul yang notabene Panglima Jawa Tengah dari PDIP di Pilpres kemarin. Wah, nama Kaisang memang benar-benar melejit teman-teman. Apakah ini tanda bahwa semakin menguatnya pertarungan yang akan terjadi di Jawa Tengah? Dan saya yakin ya, saya hakul yakin juga nih. Saya meminjam kata-kata dari Mr. Koleri tadi. Saya hakul yakin juga kalau Kaisang bakal maju di Jawa Tengah teman-teman. Ini akan menjadi pertimbangan PSI dan Kaisang untuk maju di Jawa Tengah. Ya, orang maju sesuai dengan tingkat kemenangannya teman-teman. Kalau Kaisang maju di Jakarta itu sulit. Ada Ridwan Kamil, ada Anies, ada nama-nama besar lainnya. Di Jakarta ini agak susah karena ini apa ya, tujuan para tokoh lah untuk maju teman-teman. Dan ini terakhir kita akan dengarkan seperti apa kata Bu Puan soal elektabilitas Kaisang yang melejit di Jawa Tengah teman-teman ya. Calon unggulan, jadi ya kita tetap upayakan, kan waktunya masih lama, masih sampai Agustus. PSI mengeluarkan rilis dan itu mengejutkan, elektabilitas Mas Kaisang itu lebih tinggi daripada Mas Pacul gitu. Mungkin ada tanggapan gitu tiba-tiba adanya nama Mas Kaisang gitu. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Wah, Mas mukanya Pacul lain. mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang gitu. Ya nggak apa-apa, hebat Mas Kaisang. Senyumnya ini ya, Itu senyumnya mungkin dipertimbangkan nggak sih, Mas Kaisang? agak sedikit Semua apa? partai kan punya calonnya masing-masing, tapi komunikasi tetap kita lakukan. Apa ya, senyum Bu Puan tadi tuh langsung berubah cuy ketika membahas soal Kaisang. Walaupun dia bilang bagus tapi agak gimana gitu, agak lain gitu, kayak nggak tulus gitu senyumnya. Gimana sih menurut teman-teman ngelihatnya? Wah, ini Jawa Tengah nih bener-bener ini cuy, El Clasico lagi guys Jawa Tengah ini. Pilpres jilid 2, apakah kandang banteng akan hancur kembali? Dan apakah klan Jokowi akan kembali berkuasa di Jawa Tengah? Apakah klan Jokowi berhasil menggerus suara banteng di Jawa Tengah? Dan apakah Jokowi berhasil membuktikan bahwa dirinya lebih besar daripada partai PDIP teman-teman? Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Karena ya selama ini kan Pak Jokowi hanya dibilang petugas partai, kalau tidak ada PDI Jokowi tidak ada apa-apanya dan segala macam. Padahal teman-teman ya, padahal faktanya yang mendorong Pak Jokowi, yang membujuk PDIP untuk mencalonkan Jokowi di Jakarta waktu pertama kali di gubernur bersama Ahok, itu Pak Prabowo loh. Pak Prabowo cuy, bukan PDIP. Jadi PDIP selama ini hanya mengklaim bahwa dirinya, dan waktu itu PDIP sempat ngomong kalau ya gimana cara majuin orang ini Pak Jokowi dan Pak Ahok untuk menjalankan mesin partai itu apa, atau dalam logistiknya kurang lah. Tapi Pak Prabowo bilang kita yang biayai dan menang teman-teman. Jadi yang membiayai, yang mengusung, yang mendorong Pak Jokowi ke Jakarta itu ya bukan PDI, tapi ya walaupun partainya PDI waktu itu ya, tapi yang mendorong, yang mengusulkan itu Gerindra teman-teman, Pak Prabowo. Makanya mungkin di Pilpres kemarin Pak Jokowi balas seluruh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap dirinya. Selain di luar keberlanjutan ya, karena memang itu protes utama Pak Jokowi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Kita nantikan saja seperti apa pertarungan Pilgub Jateng. Sepertinya Pilgub Jateng akan lebih seru daripada Pilgub DKI nanti. Oke, apalagi kalau Kaisang jadi maju di Jawa Tengah. Oke teman-teman, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.